Sampai tahun ini, terdapat 11 bahasa daerah di Indonesia yang dinyatakan sudah punah. Dan bahasa Bali tidak keren. Budaya Bali itu adalah bahasa Bali. Sepanjang bulan Februari, postingan sosial media masyarakat Bali diramaikan dengan kegiatan-kegiatan bulan bahasa Bali. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali sangat antusias menyambut bulan bahasa Bali. Tapi seberapa penting sih sebenarnya bulan bahasa Bali ini? Di video kali ini kita akan berbicara tentang bahasa Bali sebagai bahasa daerah dan bahasa ibu di masyarakat Bali. Untuk dapat menakar seberapa penting bulan bahasa Bali ini. Saya Weda Sanjaya, saya seorang guru dan ini suara saya. Selamat datang di Suara Guru Semanbara Channel. Semanbara Channel merupakan channel YouTube SMA Negeri Bali Mandara yang berusaha untuk menyajikan video-video edukatif yang terdiri dari berbagai segmen, diantaranya suara guru, suara siswa, podcast, dan konten-konten lainnya. Untuk Anda yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe karena dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Dan silahkan simak juga video-video lainnya yang linknya tertera di deskripsi dari video ini. Nah, kita akan lanjutkan berbicara tentang bahasa Bali. Bahasa Bali ini merupakan bahasa daerah di wilayah Bali yang merupakan salah satu dari 750 bahasa daerah di Indonesia yang sudah tercatat di Kemdikbud. Namun perlu kita ketahui bahwa sampai tahun ini terdapat 11 bahasa daerah di Indonesia yang dinyatakan sudah punah. Ya, punah karena tidak ada lagi penutur aktifnya. Nah, kemudian selain yang 11 ini, masih ada 25 bahasa daerah yang terancam punah dan 6 bahasa daerah yang statusnya kritis. Lalu, bahasa Bali kira-kira posisinya di mana? Nah, kita patut bersyukur bahwa bahasa Bali masih dinyatakan di status aman. Sama dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan beberapa bahasa lain yang masih aktif digunakan sampai saat ini. Syukurnya bahasa Bali ini dari segi struktur bahasa itu masih bisa bertahan karena memiliki kebudayaan bahasa lisan dan tulis yang kuat. Ditambah lagi bahasa Bali sendiri memiliki struktur huruf tersendiri yang dikenal dengan aksara Bali. Nah, hal ini perlu menjadi suatu kebanggaan untuk kita. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa Balai Bahasa Provinsi Bali juga menyatakan bahwa vitalitas bahasa Bali ini sedang mengalami degradasi atau penurunan karena generasi muda di Bali dinyatakan mulai meninggalkan penggunaan bahasa Bali. Kita bisa melihat beberapa hal yang bisa dijadikan kambing hitam. Kenapa generasi muda di Bali mulai jarang menggunakan bahasa Bali? Yang pertama, adanya arus urbanisasi karena perpindahan masyarakat desa ke kota untuk mencari nafkah, dan di kota sendiri kita tidak bisa menghindari adanya heterogenitas dari berbagai suku. Pilihan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak bisa dihindari, dan akhirnya bahasa Bali mulai dikesampingkan. Alasan kedua yang bisa kita kambing hitamkan adalah Bali yang sudah terkenal dengan pariwisatanya sudah mulai lekat nih bahwa orang Bali tumbuh dan berkembang di wilayah pariwisata. Dan juga akhirnya membuat dogma bahwa orang Bali pintar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Ya, meskipun nggak seperti orang Jaksel ya yang begitu pintar memasukkan bahasa Inggris dalam ucapan sehari-hari, tetapi di benak orang remaja Bali bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional itu keren dan bahasa Bali tidak keren. Namun selain dari faktor-faktor eksternal itu, di bahasa Bali sendiri terdapat suatu struktur kaidah bahasa yang sering menjadi momok penggunaan bahasa Bali itu. Ini dikenal dengan anggah ungguhin basa atau ragam bahasa yang disesuaikan dengan etika sopan santun berkaitan dengan siapa yang berbicara, siapa lawan bicara, dan apa yang dibicarakan. Ini sering membuat para remaja Bali yang ingin belajar berbahasa Bali mulai takut
wah jangan-jangan saya salah menggunakan Anggah Ungguhin Bahasa nih. Dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan bahasa Bali. Padahal berbicara tentang Anggah Ungguhin Bahasa Bali ini, di satu sisi ini merupakan cara yang sangat efektif dalam pembentukan karakter. Karena melalui Anggah Ungguhin Bahasa ini, manusia Bali diajarkan untuk mengetahui posisi dirinya. Siapa saya, siapa yang saya ajak bicara, dan apa yang sedang saya bicarakan. Konsep itulah yang sebenarnya roh dari Anggah Ungguhin Bahasa ini. Sehingga ini seharusnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga dan lestarikan bersama. Karena melalui Anggah Ungguhin Bahasa dan penggunaan bahasa Bali yang tepat, karakter seorang manusia Bali itu akan diperkuat. Kemudian, keberadaan Anggah Ungguhin Bahasa Bali ini juga merupakan suatu taksu Bali yang akhirnya nanti akan memberikan suatu penanda khusus, identifikasi khusus manusia Bali di antara manusia-manusia yang lain. Di tengah himpitan pariwisata Bali yang sekarang mulai mendisrupsi keberadaan bahasa Bali sebagai bahasa ibu orang Bali, sebenarnya bahasa Bali inilah yang menjadi poin kunci dari pariwisata itu sendiri. Bayangkan, yang dicari orang ke Bali dalam pariwisata adalah budaya. Kita mengagungkan pariwisata budaya. Dan roh dari budaya Bali itu adalah bahasa Bali. Pernahkah teman-teman membayangkan ketika pegelaran Ca yang dinanti-nantikan wisatawan di Uluwatu, para penari Ca tidak memahami bahasa Bali kemudian diganti dengan bahasa Indonesia. Itu akan menjadi sesuatu yang lucu. Kemudian pegelaran Sendra Tari, pementasan Arje, Calon Arang. Bayangkan seorang penari Rangde tidak memahami bahasa Bali. Apa yang akan Anda tonton dalam pegelaran Calon Arang tersebut? Untuk itu kita harus menyadari bahasa Bali ini merupakan roh dari budaya Bali yang kita jual dalam kemasan pariwisata budaya ini. Dalam kepercayaan kita terhadap keberadaan bahasa Bali yang maha penting ini, namun terjadi suatu degradasi penggunaan bahasa Bali. Ini merupakan suatu ancaman di era seperti sekarang ini. Syukurnya pemerintah Provinsi Bali mulai memahami kondisi ini dan memanfaatkan wewenangnya sebagai pemerintah daerah untuk mengatur dan berusaha menjaga keberadaan bahasa daerah Bali ini tetap bisa terselamatkan di Bali. Salah satu produk hukum yang sudah dikeluarkan yaitu Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang bahasa, sastra dan aksara Bali serta pelaksanaan Bulan Bahasa Bali. Pergub inilah yang kemudian mengatur setiap hari Kamis warga Bali khususnya di instansi-instansi pemerintahan dan juga di satuan pendidikan itu diharapkan menggunakan bahasa Bali sesuai dengan kaidahnya. Dan di bulan Februari ditetapkan sebagai bulan bahasa Bali. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bulan Februari? Dari 12 bulan yang ada, kenapa Februari yang dipilih? Nah, ini berkaitan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari. Jadi secara internasional, hanya satu hari diperingati di tanggal 21 Februari. Dan pemerintah Provinsi Bali memilih 1 bulan peringatan untuk memperingati bahasa Bali. Nah, untuk itu kita patut bersyukur dan berbangga. Peringatan bahasa Bali ini merupakan sesuatu yang hanya dimiliki di Bali. Tidak ada wilayah di luar Bali yang memperingati bahasa ibunya selama sebulan penuh. Kebanggaan inilah yang harus menjadi dasar kita dalam menyongsong, memperingati dan merayakan peringatan Bulan Bahasa Bali. Nah, mengkhusus dalam peringatan Bulan Bahasa Bali, pemerintah Provinsi Bali menginstruksikan peringatan Bulan Bahasa Bali ini dapat dilakukan secara masif, mulai dari level provinsi, di kabupaten, kecamatan, desa adat yang ada di Bali, dan juga satuan-satuan pendidikan. Semua sekarang menggelar peringatan atau perayaan Bulan Bahasa Bali. Dalam perayaan Bulan Bahasa Bali itu berbagai kegiatan biasanya dirancang. Baik itu dalam bentuk festival, seminar-seminar yang berkaitan dengan bahasa, sastra, dan aksara Bali, dan terdapat berbagai perlombaan seperti lomba menulis aksara Bali, mengetik aksara Bali di media digital, kemudian lomba mendongeng atau mesatwa Bali, lomba mepidarte, dan berbagai lomba lain yang dikemas serangkaian peringatan Bulan Bahasa Bali. Namun pelaksanaan kegiatan ini efektif nggak ya?
terhadap perkembangan bahasa Bali? Karena setiap lomba yang dia laksanakan ini diselenggarakan oleh pemerintah, tentu pemerintah memiliki suatu kekuatan untuk memaksa. Setiap lomba ada peminatnya dan ada pesertanya. Nah, masalah efektif atau tidaknya dalam perkembangan bahasa daerah, silakan teman-teman yang menilai. Setidaknya, peringatan Bulan Bahasa Bali ini telah menumbuhkan awareness, kepedulian di masyarakat Bali terhadap bahasa Bali sebagai bahasa daerahnya. Untuk itu, peringatan Bulan Bahasa Bali di Provinsi Bali merupakan sesuatu yang penting untuk kita bersama. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk Anda yang belum mensubscribe channel Semanbara Channel, silahkan klik tombol subscribe. Dan sampai bertemu di video berikutnya.